Selamat ketemu lagi. Kali ini kita akan membicarakan seputar ODGJ. Ada fakta unik seputar orang dengan gangguan jiwa. Tentunya kalian belum banyak yang tahu tentang fakta unik ini. Biasanya orang dengan gangguan jiwa itu mempunyai keunikan tersendiri. Yang jelas biasanya orang dengan gangguan kejiwaan itu yang pertama, tenaganya itu semakin lebih dari orang yang normal. Tenaganya itu kuat, tahan sakit biasanya. Kenapa begitu? Kalau kalian menjumpai orang dengan gangguan jiwa di jalan-jalan, tentunya kan makan dan minumnya itu kan juga sembarangan gitu kan. Nggak teratur gitu kan. Kadang-kadang ada makanan sisa, ada minuman sisa dimakan. Tapi kalian pernah nggak lihat orang dengan gangguan jiwa sakit gitu, kayak muntah atau panas dingin gitu di jalan? Tentunya kalian jarang ya, meskipun pernah melihat, tapi kan jarang terjadi seperti itu. Itu yang kenapa saya sampaikan tadi, kenapa orang dengan gangguan jiwa itu daya tahan tubuhnya kuat, beda dengan kita yang waras seperti ini ya. Kadang-kadang telat makan aja langsung mahnya kambuh. Kalau orang dengan gangguan jiwa kan makannya nggak teratur, kadang sehari makan sekali, kadang nggak makan juga. Mereka tetap kuat-kuat aja ya, tetap santai aja, nggak kayak kita yang banyak ngeluh. Kita harus banyak belajar dari orang dengan gangguan jiwa. Yang kedua itu, orang dengan gangguan kejiwaan itu rambut dan kukunya itu lebih cepat tumbuh dibanding dengan kita yang waras. Makanya kan kita sering melihat itu orang dengan gangguan jiwa itu gondrong punya gimbal gitu, kukunya panjang-panjang. Nah, itu lebih cepat, pertumbuhannya itu lebih cepat dibanding dengan kita yang normal. Itu udah menurut penelitian dari dokter, bukannya saya salah ngomong gitu ya. Itu fakta uniknya seperti itu. Orang dengan gangguan jiwa juga kadang seperti kita sampaikan tadi ya, tenaganya itu lebih kuat, bisa 2 kali lipat, bahkan sampai 3 kali lipat dari orang normal biasanya. Kenapa? Kadang-kadang kalau sering kejadian begini ya, orang dengan gangguan kejiwaan itu ngamuk, tenaganya kuat, itu nanti kadang-kadang terjadi karena apa? Maksudnya sering dikira kalau orang itu kesurupan, wah ini ada yang nempel ini kayaknya nih. Padahal emang faktanya orang dengan gangguan kejiwaan itu tenaganya bisa naik 2 kali lipat bahkan lebih. Tapi yang nggak tahu itu dikira kesurupan. Orang dengan gangguan kejiwaan itu kan sering kita lihat ya, misalkan ada tetangga kita atau siapalah, kita menemukan orang dengan gangguan kejiwaan itu kadang-kadang dikiranya itu kesurupan, ya kan? Kesurupan. Misalkan kan, kalau misalkan orang dengan gangguan kejiwaan ditanya, kenapa kamu melakukan hal ini? Nah, dia kan kadang-kadang bilang ada yang bisikin gitu kan. Kalau orang awam kan ngiranya itu ada yang bisik, itu ya bisikan dari makhluk halus gitu kan ya. Padahal kalau secara medis mungkin itu berupa halusinasi ya, kalau halusinasi pendengaran atau halusinasi audio kan. Sedangkan halusinasi itu kan ada di setiap indera kita ya, panca indera itu bisa menimbulkan halusinasi, kayak misalkan halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan, ada juga penciuman dan peraba, perasa, pokoknya ada di semua panca indera kita. Perlu diketahui ya teman-teman, kalau di sekitar kalian ada orang dengan gangguan kejiwaan ngamuk, terus katanya ada bisikan, katanya melihat sesuatu, itu jangan langsung disimpulkan, wah ini kesurupan, ini ada bisikan dari makhluk halus. Jangan seperti itu ya. Intinya, kalau kita menghadapi orang dengan gangguan jiwa, yang jelas kita harus sabar. Udah jelas kan? Kita harus sabar, kita harus berada di posisi yang ya satu tingkat lebih tinggi lah dari mereka, dari dia. Kita harus bisa sebisa mungkin mengendalikan dia, jangan dia yang mengendalikan kita. Terus ada cerita orang dengan gangguan kejiwaan itu, saya pernah mengalami itu, ada yang kuat tidak makan itu hampir 1 bulan loh teman-teman. Bayangin 1 bulan itu nggak makan, ya kan? Nggak makan masih ada tenaganya itu loh. Itu saya juga bingung, itu ada kesurupan apa emang daya tahan tubuhnya kuat. Tapi kata
Teman-teman itu kan ya yang penting minum aja, orang manusia normal itu dapat bertahan hidup itu sampai ya 1 bulan nggak makan katanya nggak apa-apa sih, katanya sih gitu, tapi faktanya ya saya kurang tahu juga, mudah-mudahan sih ya kayak gitu juga lah ya. Ya intinya seperti itu ya teman-teman, kalau menghadapi orang dengan gangguan kejiwaan jangan kita takut, jangan kita apa istilahnya ya, kita merasa kalah sebelum bertanding. Dicoba aja lah, dicoba aja dulu, siapa tahu nanti kita bisa, kan gitu. Nggak ada salahnya mencoba, kan gitu ya teman-teman ya. Terus ada lagi gini, orang banyak yang berpendapat orang dengan gangguan kejiwaan itu dibawanya ke alternatif ya kan, dibawanya ke orang pinter. Orang pinter kayak semacam paranormal gitu kan ya. Ya kalau dibawa orang ke orang pinter sih nggak ada salahnya juga kan. Ya namanya dokter juga orang pinter kan. Nggak mungkin orang bodoh jadi dokter kan gitu. Nah, tapi kalau menurut saya itu ya teman-teman, kalau misalkan di sekitar teman-teman ada orang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ, itu lebih baik diobati secara medis dulu kali ya. Obatin secara medis dulu. Apalagi kalau orang dengan gangguan kejiwaan terus ngamuk-ngamuk gitu kan ya. Jangan langsung berorientasi wah ini kesurupan, itu jangan. Coba deh dibawa ke medis dulu. Soalnya orang-orang kayak gitu cuma butuh istirahat aja sebenarnya sih. Ya kan? Rata-rata orang dengan gangguan jiwa itu dimulai dari awalnya itu susah tidur. Susah tidur berhari-hari kan. Contohnya aja kayak kita aja yang waras gitu ya, normal ya, nggak tidur 2 hari itu kan otomatis darah kita naik ya, emosi kita labil. Iya kan? mudah tersulut emosinya gitu, ada apa-apa sedikit langsung emosi gitu kan. Pusing juga kan kalau pulang tidur kan. Katakanlah kita 1 malam nggak tidur aja udah pusing kan saya kan. Apalagi orang dengan gangguan kejiwaan itu bisa nggak tidur katakanlah 3 malam udah nggak tidur kan gitu. Iya kan, 3 malam udah nggak tidur, otomatis dia potensi untuk emosinya, untuk ngamuknya itu tinggi kan. Coba dibawa ke medis aja dulu, nanti dikasih obat biar dia tenang, biar dia bisa tidur, insya Allah akan ada jalannya. Kalau udah bisa tidur, emosinya pasti udah reda. Kenapa? Kenapa reda? Ya karena dia udah istirahat. Orang kalau kurang istirahat aja emosinya naik, apalagi ya yang ada potensi udah bibit-bibitnya gitu kan ya. Biasanya kalau yang orang rentan kena penyakit seperti itu orangnya yang pendiam, pemalu, ya kan, kurang percaya diri. Makanya saya percaya diri untuk menghindari hal-hal itu. Kalau orang yang udah percaya dirinya rendah, itu potensinya besar, ya. Ada masalah sedikit, kepikiran, nanti lama-lama dia susah tidur, lama-lama dia mengurung diri, kan gitu. Beda dengan orang yang apa namanya ya orang yang percaya dirinya tinggi lah mungkin ya. Kalau misalkan ada sesuatu kan nggak dipikir banget gitu kan ya, nggak dipikir banget. Apalagi orang yang biasa orang yang biasanya yang percaya dirinya tinggi kan, kalau ada apa-apa pasti sharing ya, nggak malu untuk cerita ke temennya gitu kan. Kan gitu. Beda dengan orang yang pemalu, ya kan, percaya dirinya rendah gitu kan ya, kalau ada apa-apa disimpan sendiri gitu kan, masalah bertubi-tubi, masalah banyak disimpan sendiri, akhirnya ya kepikiran sendiri kan. Nah efeknya itu bisa ya bisa menjadi penyakit. Penyakit jiwa, penyakit pikir, loro pikir, ya kan, kalau orang-orang bilang kan kayak gitu kan, untuk istilah nggak kasarnya kan, istilah kasarnya mah orang gila gitu kan. Tapi kalau orang-orang itu bisa menyebutnya dengan ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Kalau kita ya loro pikir gitu. Seperti itu ya teman-teman. Makanya perlu menanamkan percaya diri itu sejak dini. Ya percaya diri standar-standar aja lah, jangan yang berlebihan juga, jangan yang lebay banget gitu kan. Karena apa? Karena orang yang pemalu atau percaya dirinya kurang, itu otomatis dia itu sebenarnya orang hidup ya, namanya orang hidup pasti banyak masalah. Kalau orang yang percaya dirinya rendah itu udah masalahnya kan disimpan gitu kan, akhirnya numpuk gitu.
Jadi kayak memori HP aja kan ada batasnya berapa giga gitu kan. Kalau udah ke terlalu penuh gitu kan nanti lama-lama nge-hang HP-nya kan. Begitu juga dengan memori manusia kali gitu ya. Kalau ada apa-apa dipendem, nggak ada jalan keluarnya, lama-lama numpuk nih di kepala, ya lama-lama nge-hang juga kan. Kan gitu. Ya makanya kalau ada apa-apa, ada sesuatu itu ada baiknya juga diceritakan. Tapi jangan semuanya diceritakan. Ada aib sendiri, aibnya rumah tangga diceritain ke orang itu juga salah. yang maksudnya diceritain itu bukan hal yang seperti itu. Kita harus bisa memilah dan memilih apa yang perlu diceritakan dan apa yang nggak perlu diceritakan kan gitu. Ya emang pergaulan itu penting. Kita banyak teman pun itu penting. Tapi bagaimana cara kita untuk pintar-pintar memilih dan memilah teman, ya kan? Ya kalau kita asal bergaul nanti lama-lama kita terjerumus, ya kan? Kita terjerumus ke pergaulan bebas, ya kan, itu lebih bahaya lagi, kan gitu. Tapi kalau kita nggak bergaul, tetap di rumah aja hari-hari di rumah, ya lama-lama HDR, harga diri rendah. Ya bisa lama-lama HDR gitu kan, langsung mengurung diri, malu bersosialisasi, kan gitu. Makanya kalau di lingkungan sekitar ada teman-teman kalian yang percaya dirinya rendah, itu jangan dibully. Kalau langsung dibully nanti langsung dia ngedrop ya, down gitu kan. Ya kita rangkul lah biar dia percaya dirinya ada lagi kan gitu. Jadi kalau bukan kita mau siapa lagi gitu kan, kita kan teman-teman orang terdekatnya gitu kan. Kata dokter kejiwaan kan juga begitu. Orang jiwa itu potensi kesembuhannya itu di lingkungan dan orang terdekat, ya kan? Contohnya kayak keluarga, tetangga kan gitu. Ada juga kan kayak gini ceritanya kan ada gini banyak kejadian seperti ini. Orang dengan gangguan kejiwaan dibawa ke rumah sakit, itu di rumah sakit tenang. Di rumah sakit kayak orang udah sehat gitu. Kan gitu kebanyakan kayak gitu. Kayak misalkan maling, ya kan? Ya bukan maling sih. Maksudnya orang berbuat kriminal gitu kan, kalau udah ketangkap polisi dibawa ke kantor polisi kan tenang, nggak mungkin di sana ini kan, di sana ngamuk-ngamuk lah gimana lah, nggak mungkin ditembak nanti sama polisi ya kan. Gini juga dengan orang dengan gangguan kejiwaan kan seperti itu. Kalau udah dibawa ke rumah sakit jiwa itu di sana udah tenang, ya kan. Ya karena orang-orang di rumah sakit jiwa itu mungkin bisa memperlakukan pasien sebagaimana mestinya gitu kan. Kadang-kadang ikatan emosionalnya itu deket. Ikatan emosionalnya deket, jadi ya mungkin orang dengan gangguan jiwa itu merasa di ngertiin gitu di sana. Wah ini emang tempat saya di sini nih, orang-orangnya udah ngertiin saya semua gitu kan. Nah, setelah pulang dari rumah sakit jiwa kadang-kadang sampai rumah kambuh lagi, ya kan. Keluarga pasiennya nggak tahu kan menyalahkan, wah gimana sih ini cara ngobatinnya, katanya udah sembuh dibawa ke rumah kok kambuh lagi gitu, ya kan gitu kan. Padahal nggak cukup sampai di situ gitu loh. Orang dengan gangguan jiwa itu nggak cukup sampai berobat di rumah sakit, udah gitu pulang terus dijamin nggak akan kambuh lagi, itu enggak, prosesnya akan panjang, iya kan. Makanya orang dengan gangguan jiwa itu harus mengkonsumsi obat itu lama, dari dosisnya yang paling tinggi mungkin nanti dikurang-kurangin sampai dosisnya rendah dan sampai akhirnya tidak minum obat lagi, kan gitu. Nah, meskipun nggak minum obat lagi tapi kan harus ada persediaan obat di rumah untuk antisipasi, untuk jaga-jaga, kan gitu. Dan PR yang terbesarnya adalah untuk memperlakukan dia, cara memperlakukannya di rumah, ya biar nggak kambuh-kambuh lagi gimana kan. Kalau menurut saya kayak gini ya, kalau menurut saya orang dengan seperti itu ya nggak diperhatiin banget ya jangan, dijauhin banget ya jangan, kan gitu ya. Kalau dia terlalu diperhatiin, terlalu dimanja, nanti dia akan ngelonjak, ya kan. Tapi kalau dia terlalu jauhi, ya nanti dia akan dia akan berpikiran, wah kok gini amat ya, pada menjauh semua, apa salah saya. Nanti dia akan down lagi, percaya dirinya akan hilang lagi. Sebenarnya gampang-gampang susah memperlakukan orang dengan gangguan kejiwaan, itu gampang-gampang susah. Kita nggak bisa mempelajari kayak seperti itu. Yang kita tahu cara memperlakukannya ya kayak karena jam terbang gitu kan. Kalau kita belajar orang gila itu, orang dengan gangguan jiwa itu harus diginiin, harus digituin, itu juga belum tentu juga jadi diterapkan di dunia nyata gitu kan. Kan kita harus perlu jam terbang yang tinggi untuk bisa memperlakukan orang dengan gangguan jiwa itu seperti apa. Karena karakter orang dengan gangguan kejiwaan itu berbeda-beda.
ya kan? Ada yang tipikalnya kalem, ada tipenya emosional, meledak-meledak gitu kan. Ada yang sedih, ada yang bawaannya senang kan gitu. Kalau kita jam terbangnya kurang, kita nggak akan bisa memperlakukan kayak gitu. Kalau kita belajar pun, kita belajar dengan mulai dari mana gitu kan? Karena karakter orang itu semua berbeda-beda. Seperti halnya kita memperlakukan orang di sekitar kita kan. Kalau kita bergaul gitu kan, teman kita kan karakternya beda-beda, ya kan? Ada yang mudah tersinggung lah, ada yang emosional lah, ada yang biasa-biasa aja, kan gitu. Oke ya teman-teman, mulai dari sekarang mari kita belajar memanusiakan manusia gitu ya. Memanusiakan orang dengan gangguan kejiwaan karena mereka dan kita itu sama. Oke, sekian dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.